Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Di tengah riuhnya Baghdad, seorang pria gila terus meneriakkan pertanyaan yang menggema, "Di mana Tuhan?" Semua mencibir, kecuali satu orang, Abu Nawas yang berani mendekat. Dengan cara yang tak terduga, ia akan mengungkap jawaban yang mengubah pria itu, dan mungkin juga caramu memandang Tuhan. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Untuk yang sudah subscribe semoga kalian senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Mentari pagi di Baghdad memancarkan kehangatan yang lembut, menyiratkan hari yang akan dipenuhi dengan hiruk-pikuk kehidupan. Udara kota kuno itu telah sejak subuh dipenuhi dengan aroma roti yang baru matang, wangi rempah-rempah dari karavan yang baru tiba, dan bisikan doa dari masjid-masjid. Di antara keramaian itu, Abu Nawas melangkahkan kakinya dengan santai menyusuri lorong-lorong pasar. Pakaiannya sederhana, namun sorot matanya yang cerdas dan senyum tipis yang seringkali tersungging di bibirnya memancarkan aura kebijaksanaan yang khas. Abu Nawas, penyair ulung sekaligus penasihat kepercayaan Khalifah Harun al-Rashid, memang dikenal akan akalnya yang tajam dan kemampuannya melihat sesuatu dari sudut pandang yang tak terduga. Ia bukanlah tipe sarjana yang terpenjara dalam buku-buku tebal, melainkan seorang pengamat kehidupan yang ulung. Setiap detil, setiap interaksi, setiap bisikan di pasar adalah bahan bakar bagi pemikirannya yang tak pernah berhenti. Hari itu, tujuannya hanya satu, mencari inspirasi untuk syair-syair barunya, atau mungkin, sekadar menikmati suasana Baghdad yang selalu punya kejutan. Pasar utama adalah jantung kota. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, tukang roti dengan cekatan menarik adonan, dan anak-anak berlarian di antara kerumunan. Abu Nawas berhenti sejenak di sebuah kedai kopi, menyeruput secangkir kopi hitam yang pekat sambil mengamati. Ia melihat seorang kakek tua yang sedang bernegosiasi harga karpet dengan semangat, sepasang kekasih yang berbisik mesra di sudut, dan seorang musafir yang baru tiba, dengan raut wajah kelelahan namun mata penuh harap. Namun, di tengah simfoni kehidupan pasar itu, ada satu suara yang mengganggu, sebuah melodi sumbang yang terus-menerus berulang. Suara itu berasal dari dekat gerbang Bab al-Muazzam, salah satu gerbang kota yang paling ramai. Abu Nawas mengerutkan kening. Suara itu, meskipun samar, memiliki nada urgensi yang aneh, seolah-olah pemiliknya sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Rasa ingin tahu mendorong Abu Nawas untuk mendekat. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar sumber suara itu. Ketika ia berhasil menembus barisan orang-orang, ia melihat seorang pria. Pakaiannya lusuh dan kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya memancarkan campuran antara kebingungan dan keputusasaan yang dalam. Pria itu, dengan tangan di udara, terus-menerus mengulang pertanyaan yang sama, dengan volume yang semakin meningkat. "Di mana Tuhan? Di mana Tuhan?" Orang-orang di sekitarnya bereaksi beragam. Beberapa ibu-ibu menarik anak-anak mereka menjauh, berbisik tentang orang gila yang mengganggu kedamaian. Beberapa pedagang menggelengkan kepala, menganggap pria itu hanya pengemis yang ingin menarik perhatian. Sekelompok pemuda tertawa dan mencibir, melemparkan kata-kata ejekan. "Lihatlah dia, mencari Tuhan di pasar ikan. Mungkin dia bersembunyi di bawah keranjang itu." Salah seorang dari mereka berteriak, diikuti tawa renyah. Abu Nawas tidak ikut tertawa. Ia mengamati pria itu dengan saksama. Raut wajah pria itu bukan raut wajah orang yang hanya ingin menarik perhatian. Ada keseriusan, bahkan mungkin penderitaan, di balik pertanyaan berulang itu. Ia tampak tulus, seolah-olah hidupnya bergantung pada jawaban atas pertanyaan tersebut. "Hei, Tuan," salah seorang dari kerumunan menyenggol Abu Nawas. "Jangan terlalu dekat dengannya. Dia tidak waras. Nanti kau ikut-ikutan gila." Abu Nawas hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi. Ia tetap berdiri di tempatnya, matanya terpaku pada pria itu. Ia melihat ketulusan dalam keputusasaan pria tersebut, sebuah pencarian yang mungkin diabaikan oleh kebanyakan orang karena terbungkus dalam keganjilan. Bagi Abu Nawas, pertanyaan sekonyol apapun, jika diucapkan dengan ketulusan, patut didengar dan direnungkan. "Mengapa tidak ada yang menjawabku?"
teriak pria itu lagi, suaranya sedikit serak. Mereka semua berbicara tentangnya, memujanya, tetapi tidak ada yang bisa menunjukkan di mana dia berada. Apakah dia bersembunyi? Apakah dia tidak ada? Sebuah gagasan mulai terbentuk di benak Abu Nawas. Ia tahu bahwa pertanyaan ini, di balik penampilannya yang gila, adalah pertanyaan filosofis yang mendalam, sebuah cerminan dari keraguan dan pencarian makna yang mungkin dirasakan banyak orang, tetapi tak berani diungkapkan. Dan ia merasa terpanggil untuk memberikan jawaban, atau setidaknya, sebuah cara untuk memahami. Mata Abu Nawas menyapu sekeliling, mencari sesuatu di pasar yang bisa menjadi metafora, sebuah kunci untuk membuka pemahaman pria itu. Ia melihat-lihat tumpukan buah-buahan, karpet-karpet berwarna-warni, keranjang-keranjang berisi rempah. Lalu, pandangannya terhenti pada sebuah gentong air besar yang terbuat dari tanah liat, diletakkan di sudut pasar untuk minum para pedagang dan musafir. Gentong itu terisi penuh, airnya tampak jernih dan sejuk. Sebuah ide cemerlang melintas di benaknya. Inilah saatnya untuk campur tangan. Abu Nawas melangkah maju, membelah kerumunan yang masih berbisik dan mencibir. Ia berjalan langsung ke arah pria yang dianggap gila itu, dengan senyum tenang di wajahnya. "Wahai saudaraku," ucap Abu Nawas, suaranya lembut namun cukup jelas untuk didengar oleh semua yang ada di sana. "Aku mendengar pertanyaanmu. Mungkin aku bisa membantumu menemukan jawabannya." Kerumunan menjadi hening, ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Pria yang dianggap gila itu menoleh, tatapannya yang liar sedikit melunak saat bertemu dengan mata Abu Nawas yang tenang dan penuh pengertian. Ini adalah kali pertama seseorang menanggapinya dengan serius, bukan dengan ejekan atau penghindaran. Sebuah harapan kecil mulai berpendar di matanya yang lelah. Suasana di pasar Baghdad seketika berubah. Bisikan-bisikan mereda, digantikan oleh keheningan yang tegang dan penuh antisipasi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan pria lusuh yang dianggap gila itu. Belum pernah ada yang menyaksikan Abu Nawas berinteraksi langsung dengan seseorang yang dianggap tak waras di tengah keramaian seperti ini. Rasa ingin tahu melingkupi setiap orang. Akankah Abu Nawas ikut-ikutan gila? Atau akankah ia melakukan salah satu trik jenaka yang sering ia perlihatkan di istana Khalifah? Pria itu, yang selama ini hanya bertemu pandang dengan tatapan jijik atau kasihan, kini menatap Abu Nawas dengan sorot mata yang penuh harap bercampur kebingungan. Ini adalah kali pertama seseorang mendekatinya bukan untuk mencemooh, melainkan untuk menawarkan bantuan. Kerudung keputusasaan yang selama ini menyelimuti dirinya sedikit terangkat. "Kau akan membantuku?" Suara pria itu serak, seolah lama tak digunakan untuk berbicara dengan tenang. Abu Nawas mengangguk pelan, senyumnya tetap ramah. "Insya Allah, jika kau bersedia mendengarkan." Ia kemudian menoleh ke arah gentong air besar yang ada di sudut, objek yang menarik perhatiannya sejak awal. "Lihatlah gentong itu, saudaraku. Gentong itu penuh dengan air, bukan?" Pria itu mengikuti arah pandang Abu Nawas. "Ya, Tuan," jawabnya, nadanya sedikit ragu, tak mengerti apa hubungannya gentong air dengan pertanyaan tentang Tuhan. Tanpa berkata-kata lagi, Abu Nawas berjalan menuju gentong. Dengan cekatan, ia meraih sebuah cawan tembaga yang memang disediakan di sana, dan mengisinya hingga penuh dengan air jernih dari gentong. Ia kembali ke hadapan pria itu, memegang cawan berisi air dengan hati-hati. "Kau melihat air ini?" tanya Abu Nawas, mengangkat cawan itu setinggi dada, sehingga semua orang bisa melihatnya. "Air ini berasal dari gentong besar itu, bukan?" Pria itu mengangguk lagi, matanya terpaku pada cawan. Kerutan di dahinya menunjukkan ia sedang berpikir keras, mencoba mencari korelasi antara air ini dan pertanyaannya yang besar. "Sekarang, aku ingin kau menjawab pertanyaanku dengan jujur," kata Abu Nawas, suaranya mengandung sedikit tantangan yang lembut. "Di dalam air ini, dalam cawan ini, atau bahkan di dalam gentong besar itu, di mana kelembaban itu berada? Apakah kelembaban itu tersembunyi di suatu tempat di dalam air? Apakah kelembaban itu adalah air itu sendiri, atau sesuatu yang terpisah dari air?" Pertanyaan itu melayang di udara, memecah keheningan. Kerumunan orang di sekitar Abu Nawas dan pria itu juga ikut merenung. Mereka tak pernah memikirkan hal sesederhana itu, di mana letak kelembaban dalam air. Mereka menganggapnya remeh, sesuatu yang tak perlu dipikirkan.
Namun, dari mulut Abu Nawas, pertanyaan itu terasa memiliki bobot yang berbeda. Pria yang tadinya gila itu menatap cawan di tangan Abu Nawas, lalu ke gentong, lalu kembali ke cawan. Otaknya yang selama ini mungkin sibuk dengan kekacauan pikirannya, kini dipaksa untuk fokus pada satu hal yang sangat konkret. Ia memutar cawan itu sedikit, seolah ingin melihat kelembaban yang tersembunyi di dalamnya. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan air dan sifatnya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang dalam. Orang-orang menahan napas, menunggu jawaban. Mereka melihat perjuangan batin pria itu, yang tadinya mereka cap sebagai gila, kini mencoba memecahkan teka-teki sederhana namun mendalam. Akhirnya, pria itu membuka matanya. Ada kilatan pencerahan di dalamnya. Kerutan di dahinya sedikit mengendur. Ia menatap Abu Nawas, lalu ke cawan, dan sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya yang kering. "Tidak ada, Tuan," jawab pria itu, suaranya kali ini lebih jelas dan mantap dari sebelumnya. "Kelembaban tidak terpisah dari air. Kelembaban adalah sifat dari air itu sendiri. Ia tidak bisa dicari di suatu tempat yang tersembunyi di dalamnya, karena ia ada di setiap tetes air, di setiap molekul air. Kelembaban adalah hakikat air." Sebuah desahan lega terdengar dari kerumunan. Abu Nawas tersenyum lebar. Pria itu telah memahami. Ia telah menangkap inti dari analogi yang sederhana namun mendalam itu. "Persis seperti itu, wahai saudaraku," seru Abu Nawas, suaranya dipenuhi kegembiraan. "Engkau telah menemukan jawabannya. Sama seperti kelembaban yang tak terpisahkan dari air, Tuhan tidak perlu dicari di suatu tempat yang terpisah dari ciptaannya, seolah-olah dia bersembunyi. Keberadaannya bukanlah sebuah lokasi geografis, melainkan sebuah realitas yang meresapi segala sesuatu. Dia ada di mana-mana, meresapi setiap atom, setiap makhluk, setiap pikiran, setiap napas." Abu Nawas melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti seorang guru yang menyampaikan hikmah agung. "Dia tidak perlu bersembunyi, karena dia adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada. Kita melihat ciptaannya, dan melalui ciptaan itu, kita memahami keberadaannya. Seperti halnya kita merasakan kelembaban saat menyentuh air, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap keindahan alam, dalam setiap keadilan, dalam setiap kebaikan." Wajah pria itu bersinar. Beban yang selama ini ia pikul, pertanyaan yang terus menggerogoti jiwanya, kini terangkat. Ia tidak lagi melihat Tuhan sebagai entitas yang jauh atau tersembunyi, melainkan sebagai sebuah keberadaan yang tak terpisahkan dari dirinya dan alam semesta. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan dan pemahaman. Kerumunan yang tadi mencemooh kini terdiam. Mereka terpukau. Sebuah kebenaran sederhana, yang selama ini mereka abaikan, kini terungkap melalui analogi yang brilian dan pertanyaan seorang gila. Mereka melihat sendiri bagaimana Abu Nawas berhasil menembus kegelapan pikiran pria itu dengan cahaya akal dan kebijaksanaan. Sejak hari itu, pria itu tidak lagi mondar-mandir di pasar, meneriakkan pertanyaannya tentang Tuhan. Ia masih sering terlihat di sekitar Baghdad. Pakaiannya tetap lusuh, namun tatapan matanya telah berubah. Ada kedamaian yang mendalam di sana, sebuah pengertian yang tak tergoyahkan. Ia telah menemukan apa yang ia cari, bukan di suatu tempat yang jauh, melainkan di dalam dirinya sendiri dan di setiap jengkal ciptaan yang ia lihat. Dan orang-orang di Baghdad, sekali lagi, dibuat kagum oleh kecerdasan Abu Nawas yang tak ada habisnya. Ia tidak hanya seorang penyair atau penasihat raja, tetapi juga seorang pencerah jiwa, yang mampu melihat hikmah di tempat yang tak terduga, bahkan dari bisikan seorang yang dianggap tak waras. Sejak peristiwa di pasar yang menjadi buah bibir di seluruh Baghdad, kehidupan di kota itu berjalan seperti biasa, namun dengan satu perubahan halus. Pria yang tadinya dianggap gila dan selalu meneriakkan pertanyaannya tentang Tuhan, kini berjalan dengan langkah yang lebih tenang. Pakaiannya masih lusuh, rambutnya masih acak-acakan, tetapi tatapan matanya tidak lagi liar dan penuh keputusasaan. Ada kedamaian yang memancar, seolah badai dalam dirinya telah reda. Ia tak lagi meneriakkan pertanyaan, melainkan terkadang terlihat tersenyum pada kerumunan, atau menatap langit biru Baghdad dengan sorot mata penuh pengertian. Orang-orang di pasar, yang dulunya menjauhinya,
kini memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan hormat. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya yang unik, mampu menyentuh jiwa yang paling terpinggirkan sekalipun. Kisah tentang kelembaban dan air menyebar dari mulut ke mulut, menjadi analogi favorit para pedagang dan tukang cerita di kedai kopi. Abu Nawas sendiri, setelah kejadian itu, sesekali melihat pria tersebut dari kejauhan. Ia tak pernah lagi mendekat, membiarkan pria itu menikmati kedamaian yang baru ditemukannya. Abu Nawas percaya, pemahaman sejati datang dari dalam, dan ia telah menanamkan benihnya. Kini tinggal bagaimana benih itu tumbuh dan berbuah. Beberapa minggu kemudian, musim berganti. Udara Baghdad menjadi lebih sejuk, dan awan tipis mulai menghiasi langit. Suatu pagi, saat Abu Nawas sedang berjalan menuju istana Khalifah Harun al-Rashid untuk sesi bincang-bincang santai, ia melewati salah satu jembatan tua yang melintasi sungai Tigris. Di tengah jembatan, di bawah lengkungan batu yang kokoh, ia melihat pria itu, yang mengalir tenang. Ia memandang pantulan awan di permukaan air, sesekali memetik bunga liar yang tumbuh di sela-sela batu, lalu melepaskannya ke sungai, membiarkannya hanyut bersama arus. Ada keanggunan yang aneh dalam gerak-geriknya, sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Abu Nawas melambat, mengamati dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pria itu kini tidak terlihat seperti gila sama sekali. Ia terlihat seperti seorang pertapa yang sedang merenung, atau seorang seniman yang mencari inspirasi. Tiba-tiba, pria itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Abu Nawas. Tidak ada lagi kebingungan atau kegilaan di sana, hanya sebuah tatapan pengakuan dan penghargaan yang tulus. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih dalam dan penuh makna daripada senyumnya di pasar kala itu. "Salam, Tuan Abu Nawas," ucap pria itu, suaranya kini terdengar lebih jernih dan tenang. "Semoga kedamaian menyertaimu." Abu Nawas sedikit terkejut. Pria itu belum pernah memanggil namanya sebelumnya. Ia membalas salam, "Dan semoga kedamaian juga menyertaimu, saudaraku. Aku senang melihatmu begitu tenang." Pria itu menunjuk ke arah sungai yang mengalir. "Berkat engkau, Tuan. Engkau menunjukkan kepadaku bahwa air tak perlu ditanya di mana kelembabannya, karena kelembaban itu adalah air itu sendiri. Sejak saat itu, aku tak lagi mencari Tuhan di suatu tempat. Aku menemukannya di setiap debu yang berterbangan, di setiap daun yang jatuh, di setiap riak air ini." Ia menghela napas panjang, sebuah napas kepuasan. Namun, kemudian, sebuah kerutan kecil muncul di dahi pria itu. Itu bukan kerutan kebingungan, melainkan sebuah kerutan pertanyaan baru, yang lebih halus dan lebih mendalam. "Tuan Abu Nawas," lanjutnya, suaranya sedikit merendah, "aku kini mengerti bahwa Tuhan ada di mana-mana. Aku bisa merasakannya di setiap sudut ciptaan. Tapi, bagaimana aku bisa berbicara dengannya? Bagaimana aku bisa tahu dia mendengar bisikanku, ketika dia ada di mana-mana dan tidak memiliki satu bentuk pun untuk kudatangi?" Pertanyaan itu, meskipun berbeda, memiliki kedalaman yang sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ini bukan lagi pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, melainkan tentang komunikasi, tentang hubungan. Kerumunan yang mungkin melihat pria ini di pasar hanya akan menganggap ini sebagai celotehan gila lainnya. Namun Abu Nawas tahu, ini adalah sebuah langkah maju dalam pencarian spiritual pria itu. Abu Nawas memandang pria itu. Ia melihat ketulusan yang sama, kerinduan yang sama, meskipun pertanyaannya kini lebih maju. Ia tahu, jawaban untuk pertanyaan ini tidak bisa sesederhana analogi kelembaban dan air. Ini membutuhkan sebuah pemahaman tentang hati, tentang niat, dan tentang cara manusia berkomunikasi dengan yang tak terbatas. Ia tersenyum. "Sebuah pertanyaan yang indah, saudaraku," kata Abu Nawas. "Mari kita bicarakan ini, bukan di tengah keramaian pasar, melainkan di tempat yang lebih tenang. Aku yakin, ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama dari pertanyaanmu ini." Pria itu mengangguk. Matanya berbinar penuh antisipasi. Ia tahu, Abu Nawas akan membimbingnya lagi. Dan Abu Nawas tahu, perjalanan pencerahan pria ini belum berakhir. Baghdad, dengan segala kerumitannya, selalu menyediakan panggung bagi pertemuan-pertemuan tak terduga yang mengubah hidup. Sore itu, setelah pertemuan di jembatan Tigris,
Abu Nawas dan pria yang dulunya dianggap gila, yang kini menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan, berjalan menyusuri lorong-lorong sepi menuju sebuah taman kecil yang tersembunyi di balik tembok-tembok tinggi. Taman itu adalah salah satu tempat favorit Abu Nawas untuk merenung. Dengan pepohonan kurma yang teduh dan kolam ikan yang memantulkan langit senja, tempat itu menawarkan ketenangan yang sulit ditemukan di pasar Baghdad yang ramai. Mereka duduk di sebuah bangku batu tua, aroma melati semerbak di udara. Cahaya keemasan senja menyaring melalui dedaunan, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menari-nari di tanah. Pria itu, yang kini lebih banyak diam dan merenung, memandang sekeliling dengan tatapan apresiasi yang baru. Baginya, setiap detail taman itu, dari kelopak mawar yang jatuh hingga riak air di kolam, adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan yang telah ia pahami. Engkau bertanya, saudaraku, Abu Nawas memulai, suaranya pelan, seirama dengan suasana. Bagaimana kita bisa berbicara dengannya? Dia yang tak memiliki bentuk dan ada di mana-mana? Bagaimana kita tahu dia mendengar bisikan kita? Pria itu menoleh, matanya penuh perhatian. Ya, Tuan. Setelah engkau menunjukkan kepadaku bahwa dia meresapi segala sesuatu, aku merasa begitu dekat dengannya. Namun, perasaan ini masih satu arah. Aku ingin tahu bagaimana rasanya terhubung, bagaimana rasanya percakapan itu. Abu Nawas tersenyum. Ingatkah engkau pelajaran kita tentang air dan kelembaban? Pria itu mengangguk cepat. Tentu saja, Tuan. Kelembaban adalah hakikat air, tidak terpisah. Sama halnya, lanjut Abu Nawas, dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita sering berpikir bahwa berbicara dengan Tuhan haruslah melalui kata-kata yang diucapkan dengan keras, di tempat khusus, atau dengan ritual tertentu. Memang, itu adalah salah satu cara. Namun, cara yang paling mendalam adalah melalui bisikan hati. Abu Nawas mengambil sehelai daun kering yang jatuh dan memegangnya di telapak tangannya. Lihatlah daun ini. Ia adalah bagian dari pohon, tumbuh dari tanah, disinari matahari, disiram hujan. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Ketika engkau mengamati daun ini dengan penuh kesadaran, melihat kesempurnaan ciptaannya, bukankah itu adalah bentuk pujian kepada Sang Pencipta? Bukankah itu adalah percakapan tanpa kata? Pria itu memandangi daun itu, lalu ke wajah Abu Nawas. Sebuah pemahaman baru mulai terukir di wajahnya. Ketika engkau merasakan angin sejuk membelai kulitmu, dan hatimu dipenuhi rasa syukur, itu adalah bisikanmu kepadanya. Ketika engkau melihat keindahan langit malam yang bertabur bintang, dan jiwamu merasakan kekaguman yang tak terbatas, itu adalah bentuk pengakuanmu akan keagungannya. Ketika engkau membantu sesamamu yang membutuhkan, dengan niat tulus tanpa pamrih, itu adalah amal yang berbicara langsung kepadanya. Jelas Abu Nawas, setiap katanya bagai tetesan embun yang menyejukkan. Tuhan, lanjutnya, tidak membutuhkan telinga seperti kita untuk mendengar, karena Dia adalah Maha mendengar segala sesuatu, bahkan bisikan terkecil dalam pikiranmu. Dia tidak membutuhkan mata untuk melihat, karena Dia Maha melihat segala yang tersembunyi dan yang nyata. Komunikasi dengannya bukanlah tentang volume suara, melainkan tentang kemurnian niat dan kesucian hati. Abu Nawas menatap pria itu dengan lembut. Ketika hatimu tulus, ketika doamu berasal dari lubuk jiwa, bahkan jika itu hanya sebuah desahan atau pikiran, Dia akan mendengarnya. Dia tidak terikat oleh bahasa, bentuk, atau waktu. Dia terikat oleh keikhlasan dan kejujuran hatimu. Pria itu menutup matanya sejenak, meresapi kata-kata Abu Nawas. Ia teringat masa-masa ia berteriak di pasar, menuntut jawaban. Betapa ia telah salah memahami. Tuhan tidak perlu dicari di luar, dan juga tidak perlu dihubungi dengan suara lantang. Ia hadir dalam setiap aspek keberadaan, dan komunikasi dengannya adalah melalui resonansi jiwa. Ketika ia membuka matanya, ada kilatan kedamaian yang mendalam di sana. Aku mengerti, Tuan Abu Nawas, katanya, suaranya bergetar karena emosi. Aku tidak perlu lagi mencarinya di luar, atau berteriak untuk didengar. Aku hanya perlu melihat, merasa, dan hidup dengan hati yang tulus. Dia ada di setiap detak jantungku, di setiap napasku. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali, saudaraku. Dan ketahuilah, kedamaian sejati bukanlah ketiadaan masalah,
melainkan kehadiran Tuhan di tengah setiap masalah. Ketika engkau merasa terhubung dengannya melalui bisikan hatimu, bahkan di tengah badai, engkau akan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, menyisakan bias kemerahan di Cakrawala Barat. Lampu-lampu mulai dinyalakan di Baghdad, dan azan Isya berkumandang, menyerukan umat untuk sholat. Suara azan itu, bagi pria itu, kini terdengar berbeda. Bukan lagi sekadar panggilan ibadah, melainkan sebuah melodi yang merangkum segala pemahaman barunya tentang kehadiran Tuhan di mana-mana dan komunikasi melalui hati. Pria itu berdiri, membungkuk hormat kepada Abu Nawas. "Terima kasih, Tuan Abu Nawas," ucapnya tulus. "Engkau tidak hanya menjawab pertanyaanku, tetapi engkau telah membuka mataku dan menuntun jiwaku menuju kedamaian." Abu Nawas berdiri juga, menepuk pundak pria itu dengan ramah. "Ini adalah berkah dari Tuhan, saudaraku. Aku hanya perantara. Sekarang, pergilah dan hiduplah dengan pengertian ini. Bagikan kedamaianmu kepada dunia, bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan kehidupan yang penuh makna." Sejak hari itu, pria itu menghilang dari sorotan publik Baghdad. Tidak ada lagi teriakan atau pertanyaan aneh. Ia mungkin telah menemukan jalannya, hidup dalam kedamaian dan pemahaman yang mendalam. Beberapa mengatakan ia menjadi seorang pertapa yang hidup sederhana di pinggiran kota, selalu terlihat tersenyum pada setiap bunga dan setiap tetes embun. Yang lain berspekulasi ia bergabung dengan kafilah pedagang, menyebarkan kebijaksanaan melalui diamnya dan tatapan matanya yang penuh makna. Baghdad tetap menjadi kota yang sibuk, namun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa itu, kisah Abu Nawas dan pria gila itu menjadi pengingat abadi. Sebuah pengingat bahwa hikmah bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga, bahwa pertanyaan terdalam terkadang datang dari jiwa yang paling tersiksa, dan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang memberikan jawaban yang rumit, melainkan tentang membimbing seseorang untuk menemukan kebenaran di dalam dirinya sendiri. Dan Abu Nawas, sang jenius Baghdad, terus berjalan, selalu siap untuk mendengar bisikan hati yang mencari, dan membukakan jalan menuju pemahaman.